Hai Bray semua, kembali lagi bersama admin di sini di channel Voice Story Gundam. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas Gundam Deadside atau Deadside Hell yang muncul dalam seri era After Colony dari series Mobile Suit Gundam Wing TV version. Di mana seri ini pertama kali ditayangkan pada tahun 1995 di Jepang, bahkan selanjutnya sempat disiarkan di televisi Indonesia setiap minggu paginya. Ya, buat kalian yang lahir tahun 92 ke atas seperti admin, pasti pernah merasakan bagaimana ridonya kita saat kecil bangun pagi hanya karena ingin menonton salah satu acara TV masa kecil kita ini. Nah, Gundam Deadside yang akan kita bahas ini merupakan unit kedua dari kelima Gundam yang pernah dibuat serta dikirimkan ke bumi dalam misi berkedok pembebasan koloni yang disebut sebagai Operation Meteor. Dalam cerita, pilotnya sendiri bernama Duo Maxwell, yang juga merupakan salah satu dari 5 anak yang terpilih menjadi pilot Gundam. Dari awal hingga pertengahan cerita, Duo digambarkan memiloti Gundam Deadside, yang lalu kemudian berganti menggunakan Deadside Hell hingga episode ceritanya berakhir. Dalam sequel atau kelanjutan cerita dari seri Gundam Wing dengan judul Endless Waltz, Duo juga masih menggunakan Gundam Deadside Hell yang satu ini. Bahkan dalam versi manga berjudul Glory of the Loser yang merupakan penggambaran ulang cerita dari Gundam Wing TV yang lebih lengkap, ia juga masih memilotinya. Oh ya, jikalau di antara kalian masih bingung, ada berapakah sebenarnya bentuk dari Gundam Deadside ini dalam seriesnya, begini penjelasannya. Dimulai dari Deadside Hell versi TV ke versi film. Seperti yang sudah admin jelaskan sebelumnya, Gundam Deadside Hell versi TV merupakan mesin upgrade dari Deadside awal yang berhasil bertahan hingga akhir cerita. Sementara Deadside Hell yang muncul dalam sequel film atau kelanjutan cerita dari Gundam Wing TV itu juga merupakan mesin yang sama dengan Deadside Hell versi TV sebelumnya. Hanya saja desain bentuknya sudah diubah untuk versi filmnya. Nah, hal ini pun berlaku untuk Deadside awal versi TV dan juga Deadside awal versi manga. Meskipun bentuk keduanya berbeda, itu tetaplah merupakan mesin yang sama seperti contoh pada gambar berikut ini. Nah, jadi admin harap kalian sudah mengerti perbedaannya ya. Oke, kita lanjut lagi ke topik utama. Oh iya, tapi sebelum itu bantu subscribe channel ini agar terus berkembang serta memiliki penonton yang lebih banyak, sehingga di luar sana para pencinta Gundam Indonesia tahu tentang keberadaan kita di channel yang khusus membahas Gundam ini. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi. Diceritakan pada tahun 175 After Colony, terdapat 6 ilmuwan hebat yang berhasil menciptakan sebuah mobile suit dengan kode nama sebagai Tolgis, sebagai mesin prototipe pertama untuk produksi mobile suit tempur lainnya. Dan berlanjut pada tahun berikutnya yaitu 180 After Colony, 5 ilmuwan yang tersisa tidak termaksud Dr. Mike Howard, mereka kemudian kembali merancang sebuah mesin baru berkinerja jauh lebih tinggi dari Tolgis sebelumnya yang dikenal sebagai Wing Zero. Namun mesin yang dirancang dengan tidak memperdulikan biaya serta kepraktisannya ini akhirnya disegel dan tidak pernah benar-benar dibuat pada saat itu karena dirasa merupakan mesin yang sangat berbahaya, terutama sistem Zero-nya. Namun untuk melawan pasukan United Earth Spear Aliansi yang telah menjajah koloni pada waktu itu, seorang aktivis kemerdekaan koloni bernama Dakhim Barton kemudian menemui kelima ilmuwan Gundam sebelumnya untuk menawarkan mereka kerjasama dalam rencana kemerdekaan koloni yang akan disebut sebagai rencana Operation Meteor. Nah, dengan sepakatnya kelima ilmuwan tersebut, masing-masing dari mereka kemudian membangun mesin mereka sendiri di setiap koloni yang berbeda yang kelak akan disebut sebagai Gundam. Dan untuk hal ini, Deadside dikembangkan secara pribadi oleh salah satu ilmuwan dari mereka yang ahli dalam teknologi siluman bernama Dr. G. Dengan keahliannya dalam bidang teknologi siluman, Dr. G benar-benar membuat Deadside sebagai mobile suit asli buatannya sendiri yang benar-benar berbeda dari Wing Zero sebelumnya. Dr. G merancang Deadside sebagai mobile suit bermanuver tinggi dengan ketahanan armor kuat yang juga dapat membuatnya tidak terlihat oleh radar mobile suit musuh. Dengan pembuatan armor dari bahan kuat bernama Gundanium Alloy, Deadside memiliki armor yang hampir tahan terhadap suhu panas tinggi dari persenjataan BIM serta goncangan dari berbagai serangan fisik dari luar.
Selain itu, kemampuan DeadSight yang dapat tidak terlihat oleh mobile suit lainnya itu karena ia didukung dengan Hyper Jammer yang terletak pada bagian backpack-nya, di mana dengan cara menyebarkan partikel pengacau melalui nozzle lubang pada bagian depan backpack, hal itu dapat membuat semua radar serta kamera pada mobile suit musuh tidak berfungsi dengan baik, sehingga dapat membuatnya leluasa untuk menyerang musuhnya dari jarak dekat. Oh iya, meskipun DeadSight tidak dapat terlihat oleh lensa kamera maupun radar mobile suit musuh, ia tetap dapat terlihat oleh mata telanjang manusia. Nah, sedangkan untuk persenjataan, DeadSight versi TV maupun versi manga itu memiliki perlengkapan persenjataan yang serupa, yaitu beam sight. Sesuai dengan namanya, ini merupakan senjata jenis beam dengan gagang panjang lurus yang menyerupai sebuah senjata sabit. Dengan menjadikannya sebagai satu-satunya senjata utama, DeadSight telah banyak menghancurkan musuh yang terlihat seperti malaikat pencabut nyawa di dalam pertempurannya. Oh iya, dalam versi TV, bagian ujung pemancar juga dapat digerakkan dengan arah yang berbeda sehingga dapat menyerupai sebuah tombak. Di anime, ketika bentuk tombak tersebut digunakan, Duo dapat menggunakannya sebagai alat untuk menonaktifkan fitur penghancuran diri yang sedang berlangsung pada Wing Gundam. Sementara untuk versi manga, beam sight yang digunakan DeadSight dikatakan sedikit berbeda karena memiliki keluaran beam yang sulit untuk dilihat ketika diayunkan. Untuk persenjataan lainnya, DeadSight memiliki satu Buster Shield untuk perlindungan, di mana selain digunakan untuk bertahan dari serangan, shield ini juga dapat digunakan untuk melakukan penyerangan karena memiliki mekanisme bilah capit yang dapat terbuka serta dapat mengeluarkan beam blade pada bagian tengahnya. Selain itu, shield juga dapat digunakan dengan cara diluncurkan karena memiliki mesin pendorong Vernier pada bagian belakang. Untuk persenjataan terakhir, DeadSight memiliki dua Falcon Gun pada bagian kepala dan juga sepasang mesin cannon pada bagian bahu. Untuk versi manga, mesin cannon pada bagian bahu tersebut itu tidak tersedia. Selain itu, DeadSight versi manga juga berbeda dengan versi TV, di mana dalam versi manga, ia memiliki perlengkapan tambahan berupa sayap yang disebut sebagai Raw Suit Equipment. Ini merupakan perlengkapan tambahan berupa sayap yang dipasang pada bagian backpack dengan kemampuan manuver yang sama dengan Wing Gundam, namun dengan kemampuan jelajah yang terbatas. Di anime, DeadSight yang dirancang untuk pertempuran darat mengalami rusak berat setelah digunakan melawan Mobile Suit Taurus dari pasukan OOS di luar angkasa. Selain itu, Trowa yang juga ikut menyerang DeadSight membuatnya jauh lebih menerima kerusakan yang lebih berat dari sebelumnya. Namun, setelah 5 ilmuwan berkumpul kembali, mereka memperbaiki DeadSight yang telah rusak menjadi bentuk baru dengan nama DeadSight Hell. Dalam bentuk ini, DeadSight telah menerima beberapa peningkatan baru, di antaranya seperti penambahan sayap yang tersambung pada bagian bahu yang disebut sebagai Active Cloak. Selain menambah kemampuan mobilitas manuver, sayap ini juga dapat bertindak sebagai jubah pelindung dengan cara menutupi sebagian dari tubuh mobile suit. Sayap ini sendiri dibuat berdasarkan teknologi yang ada pada perlengkapan Mercurius, yaitu Planet Defensor, yang juga telah ditambahkan dengan lapisan anti-beam. Yang mana teknologi ini mampu menghasilkan sejenis medan elektromagnetik untuk tujuan pertahanan, yang dapat meredam berbagai serangan berat bahkan memperkecil kerusakan ketika terkena Twin Buster milik dari Wing Zero. Saat pelindung aktif dalam bentuk jubah, Hyper Jammer pada bagian backpack akan saling bersinergi dengan Planet Defensor pada bagian sayap sehingga membuat DeadSight benar-benar tidak terlihat secara fisik dan visual. Hal ini merupakan peningkatan lebih dari DeadSight sebelumnya yang hanya tidak terlihat oleh perangkat radar mobile suit saja. Untuk versi film, sayap pada DeadSight Hell yang telah ditambahkan itu diubah dengan bentuk yang lebih penuh sehingga menyerupai dengan sayap kelelawar. Oleh karena itu, perbedaan lainnya juga terletak pada penempatan perangkat Hyper Jammer yang dipindah pada bagian bahu dengan bentuk yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan mesin cannon pada bagian bahu sengaja dihilangkan. Tetapi sama halnya seperti versi film, alasan kenapa persenjataan jenis tersebut dihilangkan yaitu karena bagian tersebut telah digunakan sebagai penghubung untuk sambungan sayap Active Cloak. Senjata berikutnya yang tidak lain lagi ada Twin Beam Sight yang merupakan peningkatan dari senjata sebelumnya.
Tidak seperti versi yang pertama, versi baru ini memiliki dua generator penghasil beam sekaligus serta penambahan vernier pada bagian belakang gagang agar memberikan pukulan yang lebih cepat. Untuk versi film, itu tetap memiliki satu bilah beam. Namun dalam versi manga, itu juga telah memiliki dua bilah beam namun dengan arah yang masing-masing berbeda-beda. Sedangkan untuk seal, versi TV masih tetap memilikinya pada lengan kiri. Tetapi untuk versi film, itu tidak ada. Namun untuk versi manga, Deadside Hell memiliki dua seal dengan bentuk serta penempatan yang berbeda, yaitu masing-masing pada armor bagian pinggang. Oh ya, dan sedikit ulasan tentang masa lalu pilot Gundam Deadside. Ia awalnya merupakan seorang anak yatim piatu perang tanpa nama yang berteman dekat dengan seorang anak lainnya bernama Solo. Di mana saat temannya tersebut meninggal karena sebuah penyakit, ia memutuskan untuk menyebut dirinya sebagai duo untuk mengenang temannya tersebut. Lalu 1 tahun kemudian, ketika ia dibawa oleh seorang pendeta tua ke gereja Maxwell, ia memutuskan untuk menetap dan mengubah nama lengkapnya menjadi duo Maxwell. Namun, setelah sebuah tragedi menghancurkan gereja sekaligus membunuh pendeta tua tersebut, ia akhirnya kembali hidup sendiri dan berkelana ke tempat lain sampai akhirnya bertemu dengan Dr. G dan kemudian menjadi pilot Gundam Deadside. Duo yang tidak setuju akan operasi meteor dengan rencana utama menjatuhkan koloni ke bumi, akhirnya mencoba untuk menghancurkan Deadside. Tetapi ketika ia tahu Dr. G juga tidak setuju akan misi tersebut, pada akhirnya duo tetap berpartisipasi dalam operasi meteor namun tanpa ikut serta untuk menjatuhkan koloni ke bumi. Berbeda dengan karakter utama Hiro, duo sendiri merupakan karakter yang digambarkan bersifat ceria dan juga bijaksana daripada karakter pilot Gundam lainnya. Selain itu, gaya bertarungnya yang sangat mirip dengan malaikat maut saat memiloti Deadside membuatnya menjadi karakter yang sangat populer di kalangan para fans Gundam Wing. Nah Bray, mungkin hanya itu saja yang bisa admin sampaikan untuk pembahasan kita di video kali ini. Oh ya, tulis pendapat kalian tentang Gundam bergaya malaikat ini pada series Gundam Wing ini. Dan akhir kata, admin pamit undur diri. Salam Gundam.